Marisa Alia Rizkiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis saya, yaitu dengan bisnis toko beras di Sayogi. Di sini saya akan menjelaskan daftar isinya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Untuk bab 2 ada aspek legal bisnis, identitas perusahaan, aspek legalitas dan simpulan. Selanjutnya ada bab 3 yaitu aspek pasar dan pemasaran. Isinya ada target pasar, ada potensi pasar, dan persaingan dan harga. Bab 4 aspek PESTEL, dukungan pembangunan dan lingkungan. Aspek PESTEL yaitu selanjutnya ada bab 4 yaitu aspek PESTEL, dan di dalamnya ada dukungan pembangunan lingkungan fisik dan makhluk hidup, analisis PESTEL dan simpulan. Dan selanjutnya ada bab 5 ada aspek teknis dan teknologi. Di dalamnya ada pemilihan lokasi dan tata letak, sarana dan prasarana, dan selanjutnya ada manajemen proyek dan SDM. Selanjutnya juga ada bab 6 yaitu aspek finansial. Di dalamnya ada kebutuhan modal, analisis kelayakan, dan simpulan. Jadi yang terakhir bab 7 yaitu kesimpulan, dan di dalamnya ada ringkasan hasil kajian. Kita masuk ke materi. Yang pertama ada identitas perusahaan Desayogi, yaitu untuk nama perusahaan adalah Desayogi. Merek dagangnya Desayogi juga. Lanjut, jenis usahanya retail. Jenis produknya berbagai macam beras dan bahan pangan lainnya seperti minyak dan telur. Alamatnya Jalan Manunggal 7, Karees, Palomarsari, Karawang. Pemiliknya saya sendiri, Marisa Alia Rizkiani. Visinya menjadikan penyedia beras terdepan yang mendukung ketahanan pangan nasional dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi. Untuk misinya menyediakan beras berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan dengan supplier, mengembangkan usaha modern, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Next. Ada aspek legalitas dan struktur organisasi. Desayogi memiliki legalitas lengkap dan struktur organisasi yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi operasional. Yang pertama ada legalitas. Bentuk usahanya Desayogi. Permodalannya pertama ada 600 juta, itu untuk dasar, 200 juta ditempatkan, dan 400 juta disetorkan. Ada untuk legalitasnya sudah komplit, yaitu ada akte notaris, surat izin tempat usaha atau situ, ada nomor induk berusaha atau NIB, ada NPWP, ada kapasitas usaha, kapasitas bebah. Lanjut. Untuk kapasitas usaha 5-20 ton per hari. Jumlah karyawan ada 4. Ini struktur organisasi. Struktur organisasinya yaitu pemilik saya sendiri, Marisa Alia Rizkiani, pengambil keputusan, dan selanjutnya ada manajer keuangan adalah Andrew, pengelola keuangan pembukaan. Divisi marketing ada Nina, strategi pemasaran promosi. HRD ada Dita, pelatihan dan motivasi karyawan. Selanjutnya ada operasional atau penjaga toko, itu Agus Sadaya. Lanjut ke kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, toko beras Desayogi menargetkan masyarakat terdekat dan pelaku usaha sebagai konsumen utama, memanfaatkan potensial pasar beras yang besar di Karawang. Ada target pasar, menyasar masyarakat terdekat untuk kebutuhan harian dan pelaku usaha, misal pedagang makanan berbahan ketan atau pasokan bahan baku. Potensi pasarnya Karawang sebagai pusat produksi beras utama di Indonesia menawarkan potensi pasar yang sangat besar. Menyerapan beras dan bulog menunjukkan pasar lokal yang kuat. Selanjutnya ada persaingan. Persaingan dengan toko tradisional modern dan grosir Desayogi unggul melalui layanan fleksibel.
yang harga kompetitif dan lokasi strategis di pemukiman padat. Oke, untuk harga dan kualitas, harga beras fluktuatif Desayogi menawarkan harga kompetitif dan kualitas tinggi dari berbagai jenis beras. Ada lokal, import, dengan aroma alami dan kebersihan terjamin. Untuk selanjutnya ada distribusi atau strategi. Menggunakan toko fisik, promosi dari word to mouth atau mulut ke mulut, serta platform e-commerce seperti GoShop, GrabMart. Strategi pemasaran terpadu mencakup produk berkualitas, harga kompetitif, dan pelayanan prima. Oke, selanjutnya ada aspek pastel. Analisis pastel menunjukkan lingkungan yang sangat mendukung pengembangan toko beras Desayogi di Karawang Timur. Yang pertama ada aspek politik. Kebijakan pemerintah daerah Karawang mendukung UMKM dan stabilitas harga pangan dengan perizinan usaha yang mudah. Selanjutnya ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Karawang yang stabil dan daya beli masyarakat yang tinggi menjadikan bisnis beras potensial. Oke, selanjutnya ada sosial. Kebiasaan konsumsi beras sangat makanan pokok dan loyalitas konsumen terhadap produk berkualitas tinggi menjadi kekuatan utama. Oke, selanjutnya ada teknologi. Pemanfaatan media sosial di sistem digital untuk promosi dan mencatat transaksi meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelanggan. Selanjutnya ada lingkungan. Kondisi iklim Karawang memengaruhi penyimpanan beras, diantisipasi dengan menjaga sirkulasi udara dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada aspek hukum. Kepatuhan terhadap regulasi bisnis, perizinan usaha, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan menjamin operasional yang aman dan profesional. Selanjutnya, skor tertimbang total 4,40 menunjukkan dukungan kuat dari lingkungan eksternal terutama dan faktor ekonomi dan lokasi strategis. Oke, selanjutnya ada kajian aspek teknis dan teknologi. Desayogi menerapkan sistem manajemen dan fasilitas modern untuk operasional yang efisien dan efektif. Yang pertama ada aspek teknis. Pemilihan lokasi, Palumansari Karawang Timur dipilih berdasarkan nilai, biaya, dan analisis ekonomi. Lokasi di strategis dekat pemukiman padat dan mudah dijangkau tentunya. Tata letak, toko di gudang dirancang efisien dengan area penyimpanan dan pengemasan dan pelayanan yang jelas, dengan bangunan dan area parkir mendukung dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Menggunakan ruko sewa atau ada sarana dan prasarana. Menggunakan ruko sewa satu lantai dengan pusat operasional dilengkapi dengan timbangan digital, mesin jahit karung, rak penyimpanan, komputer kasir, AC, CCTV, dan motor pengantar pesanan. Untuk bahan baku, beras premium dan medium dari petani atau distributor lokal, serta bahan penunjang seperti kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada manajemen proyek, meliputi perdagangan barang, penyimpanan pengemasan ulang, display, produk, perjualan, layanan antar, pencatatan administrasi, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada SDM, struktur organisasi jelas dengan pemilik manajer keuangan, pemasaran, bagian yang gudang, pengemasan, dan pelayanan dan operasional lapangan. Selanjutnya ada aspek teknologi. Oke, selanjutnya ada aspek teknologi. Peralatan modern, mesin jahit karung elektrik, timbangan digital, sistem point of sale atau POS, komputer kasir, printer nota, barcode scanner, dan operasional CCTV, Wi-Fi, dan genset cadangan. Oke, sistem digital. Aplikasi POS untuk transaksi dan stok,
sistem inventory control untuk memantau stok, aplikasi pembukuan dan keuangan digital, aplikasi POS untuk transaksi dan stok, sistem inventory control untuk memantau stok, aplikasi pembukuan atau keuangan digital. Kami menggunakan POS Saku untuk memantau keuangan dan pembukuan digitalnya, aplikasi ganjil data karyawan, office automation, dan email media sosial bisnis. Dan media sosial yang kami gunakan adalah WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook untuk promosi dan komunikasi. Oke. Selanjutnya, kelayakan bisnis Desayogi. Toko beras Desayogi dinyatakan layak feasible untuk dijalankan berdasarkan seluruh kajian aspek. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek pasar. Dan yang ketiga, aspek pestel. Yang keempat, ada aspek teknis dan teknologi. Yang kelima, aspek finansial. Dan dari 5 semua aspek ini sangat penting bagi Desayogi. Ini ada keseluruhan kesimpulannya. Yang pertama, dari aspek hukum, memenuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan perizinan lengkap. Aspek yang selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Prospek sangat potensial dengan lokasi strategis, permintaan stabil, dan kepercayaan konsisten konsumer yang tinggi. Yang selanjutnya, aspek pestel. Faktor politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan legal sangat mendukung berkelanjutan usaha. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Penerapan sistem manajemen dan fasilitas modern untuk operasional yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada aspek finansial. Layak dan menguntungkan dengan NPV positif, IRR tinggi, payback period yang cepat, ARR dan VA yang baik. Oke, sekian presentasi saya untuk laporan studi kelayakan bisnis ini dari Toko Beras Desayogi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.